Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnara Yulia Permata dengan NIM 204305007, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal berikut ini. Yang pertama, soalnya yaitu PT Berkah Puasa membuka rekening giro pada Bank Ramadan Ceria di Ponorogo. Laporan bank per 31 Juli 2017 menunjukkan saldo rekening giro sebesar Rp500.017, sedangkan saldo rekening giro di bank cerita Anda menurut catatan PT Anugerah Cinta menunjukkan jumlah sebesar Rp417.257. Dengan demikian, terdapat selisih sejumlah Rp82.760. Untuk menentukan hal-hal apa yang menyebabkan perbedaan tersebut, perlu dibuat rekonsiliasi bank. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain: A. Setoran yang dilakukan tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp31.090 belum tercantum dalam laporan bank. B. Sebelum kredit memo dari bank per 28 Juli 2017 sebesar Rp50.000 belum dibukukan. Kredit memo ini timbul karena adanya penagihan wesel melalui bank. C. 4 lembar cek yang ditarik pada bulan Juli atau bulan-bulan sebelumnya belum diuangkan di bank. Cek-cek tersebut adalah: nomor cek 801 tanggal 15 Juni jumlah Rp10.000. Cek nomor 888 tanggal 24 Juli berjumlah Rp1.025. Cek nomor 890 tanggal 27 Juli berjumlah Rp40.250. Cek nomor 891 tanggal 30 Juli berjumlah Rp20.500. D. Sebuah debit memo dari yang berjumlah Rp200 belum dibukukan. Debit ini dibuat oleh bank per 31 Juli 2017 untuk membebankan biaya administrasi bank. E. Cek nomor 875 yang ditarik PT Anugerah Cinta per 20 Juli 2017 yang bernilai Rp8.500 untuk membayar rekening telepon telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dengan jumlah Rp5.800. F. Sebuah cek yang diterima oleh PT Anugerah Cinta dari CV Cinta Terindah pada tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp5.025 telah disetorkan ke bank cerita Anda sebagai setoran atas rekening giro. Cek tersebut ternyata dan hal ini belum dicatat oleh PT Maluku. Lalu kita disuruh untuk membuat rekonsiliasi bank dan jurnal penyesuaian setelah rekonsiliasi. Oke, yang pertama kita membuat rekonsiliasi bank. Pertama kita buat tabelnya, yaitu PT Anugerah Cinta rekonsiliasi bank per 31 Juli 2017. Pertama-tama kita masukkan saldo awal bank, yakni Rp500.017. Ini. Kemudian kita juga masukkan saldo awal perusahaan sebesar Rp417.257. Kemudian pada kolom bank, apa saja yang ditambahkan, yaitu faktor A, yaitu setoran dalam perjalanan sebesar Rp31.090. Nah, sedangkan perusahaan yang ditambah yakni faktor B, yaitu piutang wesel sebesar Rp50.000. Nah, kemudian faktor apa saja yang dikurangi pada bank, yakni cek dalam peredaran. Cek nomor 801 sebesar Rp10.000, cek nomor 888 sebesar Rp1.025, kemudian cek nomor 890 sebesar Rp40.250, kemudian cek nomor 891
sebesar 20.500. Nah, sedangkan faktor yang dikurangi di perusahaan yaitu faktor D, biaya administrasi bank sebesar Rp200, faktor E, kesalahan pencatatan sebesar Rp2.700, faktor F, kesalahan pencatatan sebesar Rp5.025. Kemudian dari hasil penjumlahan saldo awal dengan setoran dalam perjalanan, dijumlah akan menghasilkan Rp531.107. Sedangkan faktor-faktor yang dikurangi tersebut jika dijumlah akan menghasilkan sebesar Rp71.775. Kemudian Rp531.107 ini akan dikurangi dengan Rp71.775 ini dan menghasilkan saldo yang sebenarnya yaitu Rp459.332. Sedangkan pada kolom perusahaan, saldo awal dan piutang wesel dijumlah dan menghasilkan Rp467.257. Kemudian faktor-faktor yang dikurangi jika dijumlah akan menghasilkan Rp7.925. Kemudian Rp467.257 itu yang ini akan dikurangi dengan Rp7.925 dan menghasilkan saldo sebenarnya yaitu sebesar Rp469.332. Dan pada kolom bank dan perusahaan sudah sama ya, Rp459.332 dan pada perusahaan Rp459.332 sama. Bank sama perusahaan sama. Maka begini rekonsiliasi banknya. Selanjutnya, untuk membuat zona penyesuaian yaitu PT Anugerah Cinta, zona penyesuaian per 31 Juli 2017. Yang pertama, kita masukkan dulu tanggalnya yaitu 31 Juli 2017. Nah, nama akun pertama yaitu kas. Nama akun pertama yaitu kas. Akan masuk ke debit sebesar 50.000. Kemudian piutang wesel akan masuk ke kredit sebesar 50.000. Kemudian biaya admin bank akan masuk ke debit sebesar Rp200 dan kas masuk ke kredit Rp200. Maaf, ini ada kesalahan. Ini harusnya Rp200. Kemudian biaya telepon akan masuk ke debit sebesar Rp2.700 dan kas masuk ke kredit sebesar Rp2.700. Kemudian pendapatan jasa giro akan masuk ke debit sebesar Rp5.025 dan kas akan masuk ke kredit sebesar Rp5.025. Kemudian jika kita total semuanya, keseluruhannya ini dan ini akan menghasilkan Rp57.925. Oke, kita lanjut ke soal kedua. CV Kencana memiliki selembar piutang wesel kepada firma Dahlia
Wesel tersebut bernilai nominal 3.400.000, jangka waktu 60 hari, bunga 12%, tertanggal 10 Mei. Yang diminta yang pertama, tentukan tanggal jatuh tempo wesel tersebut. Yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat pelunasan wesel tersebut dengan asumsi firma Dahlia melunasi wesel tersebut pada tanggal jatuh temponya. Oke. Yang pertama, kita buat tanggal jatuh temponya. Oke. Tanggal weselnya yaitu 10 Mei. Berjangka 60 hari. Sehingga kita hitung pada bulan Mei, yaitu mulai dari tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 akan menghasilkan 21 hari. Nah, sedangkan bulan Juni yaitu 30 hari. Dan bulan Juli 9 hari. Jadi 21 hari ditambah 30 hari ditambah 9 hari, ini 60 hari. Nah, maka tanggal jatuh temponya yaitu 9 Juli. Kemudian jurnal transaksinya. Keterangan nominal wesel berjumlah 3.400.000 rupiah. Kemudian bunganya kita hitung yaitu 12% dikali 60 per 360. Ini dari 60 hari per 360 hari dalam 1 tahun ya, dikali 3.400.000 rupiah. Ini akan menghasilkan 68.000 rupiah. Kemudian nilai jatuh temponya yaitu 3.468.000 rupiah. Itu penjumlahan dari nominal wesel ini dengan ini dijumlah menghasilkan ini 3.468.000 rupiah. Selanjutnya jurnalnya yaitu tanggal 9 Juli kas akan kas akan masuk ke debit sebesar 3.468.000 rupiah. Kemudian piutang wesel akan masuk ke kredit sebesar 3.400.000 rupiah. Sedangkan pendapatan bunga akan masuk ke kredit sebesar 68.000 rupiah. Selanjutnya soal berikutnya, soal ketiga, yaitu 3 unit yang identik dari sepatu model tertentu dibeli selama bulan Februari sebagai berikut. Februari tanggal 8 pembelian unitnya 1, biayanya 45.000. Februari 15 pembelian unit 1, biaya 48.000. Februari 26 pembelian unit 1, biaya 51.000 rupiah. Jumlahnya yaitu 3 unit, biayanya dijumlah 144.000. Biaya rata-rata per unit 48.000, sehingga biayanya yaitu 144.000 dibagi 3 unit ya. Kita asumsikan 1 unit terjual pada tanggal 27 Februari senilai 70.000. Hitunglah laba kotor bulan Februari dan persediaan akhir per 28 Februari menggunakan A. metode FIFO, B. metode LIFO, dan C. metode biaya rata-rata atau average. Oke. Pertama kita cari persediaan akhir metode FIFO. Yang harus kita lakukan yaitu transaksi pertama Februari tanggal 8 itu 1 unit dibeli 45.000 ya, HP-nya. Kemudian jumlahnya juga 45.000.
Kemudian masuk juga ke sisa, yaitu 1 unit, HP-nya 45.000 dan jumlahnya 45.000 ya. Jumlah itu dari unit dikali HP. Kemudian transaksi tanggal Februari 15, yaitu 1 unit, HP-nya 48.000, jumlahnya 48.000. Kemudian kita masukkan juga ke sisa, yaitu 1 unit, HP-nya 48.000, jumlahnya 48.000. Kemudian Februari tanggal 26, 1 unit, HP-nya 51.000, jumlahnya 51.000. Kemudian kita masukkan juga ke sisa 1 unit 51.000 HP-nya, kemudian jumlahnya 51.000. Oke. Nah, kemudian unitnya ini yang ada yang di kolom sisa ini dijumlah menjadi 3 ya guys. 1 tambah 1 tambah 1 jadinya 3. Kemudian jumlah pada sisa sebesar 45.000 ditambah 48.000 ditambah 51.000 berjumlah 144.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal Februari 27, yaitu penjualan 1 unit, HP-nya 45.000, jumlahnya 45.000 ini. Nah, maka hasilnya yaitu 1 unit 45.000. Nah, untuk di kolom sisa kenapa ada 2 unit, itu karena unit pada sisa yang 3 ini dikurangi dengan 1 ini menghasilkan 2 unit ya. Kemudian HP-nya itu 45.000 dari sini. Kemudian jumlahnya yaitu 99.000 ini dari 144.000 dikurangi 45.000 ini menghasilkan 99.000 ini. Nah, setelah itu persediaan akhir metode LIFO. Oke, yang pertama transaksi tanggal 8 Februari 1 unit, HP-nya 45.000, jumlah 45.000. Kita masukkan juga ke sisa, yaitu 1 unit, HP-nya 45.000, jumlahnya 45.000. Kemudian ada transaksi pembelian lagi pada tanggal Februari 15, unitnya 1, HP-nya 48.000, jumlahnya 48.000 ini. Kemudian kita masukkan juga ke sisa, yaitu 1 unit, HP 48.000, jumlah 48.000. Kemudian transaksi pada tanggal Februari 26, yaitu pembelian 1 unit, HP-nya 51.000, jumlahnya 51.000. Kita masukkan juga ke sisa, ke kolom sisa, yaitu 1 unit 51.000, jumlah HP-nya dan jumlahnya 51.000. Nah, kemudian kita jumlah unit yang ada di pada kolom sisa, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian ada kolom sisa jumlah 45.000 ditambah 48.000 ditambah 51.000 menghasilkan 144.000. Nah, kemudian transaksi pada tanggal Februari 27, yaitu penjualan 1 unit, HP-nya 51.000, jumlahnya 51.000. Nah, maka hasilnya yaitu 1 unit 51.000. Kemudian kita peroleh di kolom sisa, yaitu kenapa bisa diperoleh 2, yaitu dari unit 3 ini dikurangi unit 1 ini menghasilkan unit 2 ini, unit 2. Kemudian 51.000 ini dari sini, kemudian 93.000 ini dari 144.000 dikurangi 51.000, hasilnya 93.000. Kemudian
Persediaan akhir metode rata-rata atau average. Yang utama, transaksi pada tanggal Februari 8, tanggal 8 Februari, pembelian 1 unit, HP-nya 45.000, jumlahnya 45.000, masukkan, kemudian masukkan juga ke sisa, kolom sisa, yaitu 1 unit, HP-nya 45.000, jumlahnya 45.000. Kemudian transaksi pada tanggal 15 Februari, 1 unit, 48.000, jumlah 48.000. Kita masukkan juga ke unit, ke kolom sisa, yaitu 1 unit, HP-nya 48.000, jumlahnya 48.000. Kemudian transaksi pada tanggal 26 Februari, pembelian yaitu 1 unit, HP 51.000, jumlah 51.000. Kita masukkan juga ke kolom sisa, yaitu 1 unit, HP 51.000, jumlah 51.000. Kemudian kita jumlah unitnya dari kolom sisa, yaitu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian juga kita jumlahkan juga kolom sisa, 45.000 ditambah 48.000 ditambah 51.000 sama dengan 144.000. Nah, kemudian transaksi pada tanggal 27 Februari, penjualan yaitu 1 unit, HP-nya 48.000, jumlahnya 48.000. Nah, ini diperoleh dari dari biaya rata-ratanya ya, bisa 48.000 itu dari rata-ratanya. Kemudian bisa dapat 2 ini dari 3 dikurangi 1 menghasilkan 2. Menghasilkan 2 ini dari 3 dikurangi 1 sama dengan 2, kemudian 48.000 dari sini, dan 96.000 dari 144.000 dikurangi 48.000. Nah, oh ya, untuk informasi juga bahwasanya tadi yang metode FIFO itu yang diambil itu dari yang penjualan itu dari sini ya, dari yang atas. Jadi transaksi pertama yaitu sebesar 45.000 ini, 45.000 ini itu dimasukkan ke jadi transaksi pertama ini 45.000 ini akan dimasukkan ke sini ya, ke sini. Jadi 45.000 ini masuk ke sini, transaksi pertama itu kalau FIFO. Sedangkan LIFO itu dari yang transaksi yang terakhir yaitu 51.000 ini, nah dimasukkan ke 51.000 ini. Oke. Sedangkan average itu dari rata-rata. Kemudian yang terakhir laba kotor, yaitu yang pertama keterangan penjualan untuk FIFO, yaitu kan hasil 70.000 ya dari soalnya tadi. FIFO juga 70.000, rata-rata 70.000. Nah, HTP-nya itu dari hasil persediaan akhir metode FIFO yaitu 45.000, sedangkan LIFO 51.000 dan rata-rata 48.000. Nah, untuk itu penjualan FIFO 70.000 dikurangi HPP FIFO 45.000
menghasilkan laba kotor sebesar 25.000. Kemudian penjualan LIFO 70.000, dikurangi HPP 51.000 sama dengan laba kotor 19.000. Sedangkan penjualan average yaitu 70.000, HPP average 48.000. Jadi 70.000 dikurangi 48.000 sama dengan laba kotor sebesar 22.000. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga paham.